السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang ke-189. Wa huwa qawluhu yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min dhuhuriha walakinna al-birra man ittaqa wa'tu al-buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang ahillah, tentang hilal, tentang bulan sabit yang mengecil atau dari kecil membesar sampai sempurna bulan purnama kemudian mengecil kembali. Qul hiya mawaqitu linnas, kata Allah, katakan pada mereka bahwa itu adalah waktu-waktu untuk manusia dan juga waktu-waktu untuk menunjukkan haji. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha, dan bukanlah kebaikan engkau mendatangi rumah-rumah atau kalian mendatangi rumah-rumah kalian dari belakangnya atau dari atasnya. Walakinnal birra man ittaqa, tetapi yang namanya albir adalah dengan ketakwaan, orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan falah, mendapatkan kejayaan, kebahagiaan. Sudah kita bacakan sedikit ucapan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya bahwa yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang hilal. Ahillah bentuk jamak dari hilal. Mereka bertanya ma faidatuha wa ma hikmatuha, apa faedahnya, apa hikmahnya, au an dzatiha, atau tentang zatnya, kenapa, untuk apa diciptakan, apa hikmahnya di balik itu. Mereka bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah,
Ma balul ahillah. Ada apa dengan bulan tersebut? Yang tadinya kecil, kemudian membesar sehingga sempurna menjadi bulan purnama, kemudian mengecil, kemudian hilang. Apa rahasia di balik itu? Maka Allah jawab dengan ayat yang turun. Qul, katakan, hiya mawaqitu linnas. Itu adalah mawqit, menunjukkan waktu-waktu. Ay ja'alaha Allah Ta'ala bilutfihi wa rahmatihi ala hadha at-tadbir yabdu al-hilal dha'ifan fi awal ash-shahr thumma yatazayad ila nisfah thumma yashra' fi an-naqs ila kamalihi wa hakadha liya'rif an-nas bidhalika mawaqit ibadatihim. Yakni Allah menjadikan bulan tersebut demikian keadaannya, dari mulai hilal yang sangat kecil hampir-hampir tidak tampak, kemudian membesar menjadi sempurna. Bilutfihi wa rahmatihi. Allah ciptakan dengan kelembutannya, dengan rahmat dan kasih sayangnya. Allah mengatur bulan tersebut yang tadinya lemah, kecil di awal bulan, kemudian bertambah besar, sampai kemudian sempurna di tengah bulan. Kemudian kembali mengurang, berkurang, mengecil kembali, sampai kemudian hilang. Wa hakadha liya'rifan nas bidzalika mawaqit. Demikianlah agar manusia mengetahui waktu-waktu, untuk bisa menghitung waktu. Dari mulai muncul hilal sampai hilang kembali, itu disebut 1 bulan. Maka yang disebut 1 bulan adalah bulan-bulan hijriyah. Mengapa? Karena benar-benar dari mulai awal muncul bulan dalam bentuk hilal sabit yang paling kecil, sampai kemudian hilang kembali, itu 1 bulan. Tapi kalau Januari, Februari, Maret 1 bulan? Belum tentu. Tidak tepat 1 bulan. Karena memang tidak dihitung dengan bulan. Yang dihitung dengan bulan itu adalah bulan-bulan Islam, bulan-bulan Hijriyah. Awal bulan Ramadan diawali dari awal bulan sabit muncul. Awal bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, juga dimulai dengan munculnya hilal bulan Syawal. Sampai hilangnya bulan tersebut, maka habis 1 bulan. Maka yang disebut 1 bulan, benar-benar 1 bulan, adalah hanya bulan-bulan Hijriyah. Sehingga hanya berkisar 29 hari atau 30 hari. Tidak ada yang 31 hari, dan tidak ada yang 28 hari. Yang 31 hari lebih dari 1 bulan. Yang 28 kurang dari 1 bulan. Karena yang namanya bulan sejak munculnya hilal sampai hilangnya, itu tidak akan lepas, tidak akan keluar dari 2 kemungkinan saja. 29 hari atau 30 hari. Kata Allah, hiya mawaqit. Itu adalah untuk menentukan waktu-waktu. Mawaqitul linnas. Mawaqit ibadatihim. Waktu-waktu ibadah mereka. Waktu-waktu ibadah mereka itu untuk menunjukkan awal bulan Ramadan dengan bulan sabit. Untuk menentukan awal dari bulan Syawal yang berarti hari raya juga dengan hilal. Demikian pula awal bulan haji dihitung dengan hilal ketika munculnya hilal. Sampai ketika tanggal 10, maka itulah hari di mana hari raya Idul Adha. Manusia sedang beramal haji dengan sekian banyak amalan haji ketika itu. Menyembelih, melempar jumrah, tawaf ifadah, mencukur, dan sekian banyak lagi perkara-perkara besar di hari itu. Wa kadzalika zakah, demikian pula zakat. Berapa batasan zakat? 1 haul. 1 haul itu 12 bulan Hijriyah. Maka barang siapa
Yang mau menghitung apakah sudah sampai 1 haul atau belum, hitung dengan 12 bulan Hijriyah. Kalau dulu engkau berikan pada bulan Ramadan, maka 12 bulannya adalah bulan Ramadan berikutnya. Kalau engkau berikan pada bulan Syawal, berarti pada bulan Syawal berikutnya sudah 1 haul. Demikian pula kafarat, tebusan-tebusan. Kalau disebutkan orang yang melanggar di bulan Ramadan menjimai istrinya di siang hari, maka dia memerdekakan budak. Kalau dia tidak memiliki budak, maka hendaklah puasa 2 bulan berturut-turut. Bulan apa? 2 bulan berturut-turut berarti sejak munculnya hilal pertama di bulan Hijriyah sampai hilang, sampai muncul kembali, sampai hilang kembali. Itu 2 bulan. Saya sudah bulan Januari sampai Februari. Belum tentu 2 bulan. Mengapa? Bisa jadi 28 dia, belum 1 bulan. Atau bisa jadi lebih, karena 31 hari. Sehingga yang dikatakan 2 bulan adalah 2 bulan yang Allah katakan, lihat ahillah, lihat hilal. Sejak muncul sampai hilang, 1 bulan. Baru kemudian muncul hilal berikutnya, sampai hilang lagi, itu baru dikatakan 2 bulan. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Wa kadzalika awqatul hajj. Walamma kana al-hajj yaqa' fi ashhur ma'lumat. Dan karena bulan haji itu terjadi di bulan-bulan yang sudah ma'ruf. Tentunya bulan haji dan juga bulan-bulan sebelumnya di mana boleh seseorang haji untuk memulai tawaf dan sa'i sebagai umrahnya. Umrah kemudian menunggu sampai datangnya bulan haji, menunggu sampai datangnya bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah yang memiliki haji di dalamnya. Dzulhijjah yang memiliki haji di dalamnya. Maka tentunya sudah tertentu wukufnya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sudah tertentu menyembelihnya di tanggal 10 Dzulhijjah. Sudah tertentu bulan-bulan sebelumnya dia boleh untuk tawaf dan sa'i sebagai umrah bagi yang tamattu'. Setelah itu menunggu sampai datangnya hari tarwiyah. Hari tarwiyahnya ada tanggal 8 Dzulhijjah. Wa yastaghriq awqatan katsirah. Dan haji memakan waktu yang lama. Maka Allah sebutkan secara khusus mawaqitu lin-nasi wal hajj. Waktu-waktu manusia dan juga waktu haji. Padahal waktu-waktu untuk manusia juga waktu-waktu ibadah. Waktu puasanya, waktu Idul Fitrinya, waktu zakatnya, waktu menebus kafarahnya, ila akhirih. Termasuk juga haji. Dan ini adalah diikutkannya yang khusus kepada yang umum. Walaupun sudah masuk di dalam yang pertama, mawaqitu linnas, termasuk waktu haji, tapi disebutkan secara khusus wal hajj. Wa kadzalika ta'rif bidzalika atau tu'raf bidzalika awqatud duyun al muajjalat. Demikian pula dengan bulan-bulan tadi akan bisa diketahui waktu-waktu bayar hutang. Saya pinjam uangnya dan akan saya bayar 1 bulan lagi. Ingat, 1 bulan itu adalah sejak munculnya hilal sampai hilangnya hilal. Jangan salah. Itu yang namanya 1 bulan. Kalau sudah lewat 1 bulan, sudah muncul hilal berikutnya, engkau sudah terlewat waktu bayar hutangnya. Kalau ditagih jangan marah. Mana hutang saya? Qala wa muddatul ijarat. Demikian pula kalau lewat waktu-waktu sewa menyewa. Saya sewa kamarmu 1 bulan. Saya sewa kamarmu 5 bulan, 10 bulan. Maka dihitungnya
5 bulan adalah 5 kali munculnya hilal sampai hilangnya. Itu 1 kali. 1 bulan. Sampai 5. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Demikian pula muddatul idad. Muddatul idad, idad bentuk jamak dari iddah. Thalathata quru. 3 kali suci, 3 kali bersih. Atau dalam pendapat lainnya dikatakan 3 kali haid. Dan disimpulkan oleh para ulama berarti 3 bulan. Juga sama. Bulan yang syariah, bulan secara syariat, secara Islam adalah sejak munculnya hilal pertama kali sampai hilangnya. Wa ghairi dzalik, demikian pula al-haml, waktu-waktu hamil. Wa ghairi dzalika mimma huwa min hajatil khalqi, dan lain-lainnya dari hajat-hajat makhluk. Allah Subhanahu wa taala menentukan. Bayangkan kalau mereka tidak mengetahui waktu 1 bulan. Repot. Berapa lama saya sewa? Ya sekian ratus atau sekian ribu hari. Bagaimana menghitungnya? Bingung mereka menghitungnya. Terlalu lama. Terlalu banyak. Sampai kalau dikatakan 2 bulan. Dia tahu, oh bulan belum hilang. Oh bulan sudah mulai hilang. Baru 1 bulan. Muncul lagi bulan berikutnya. Sampai sudah hampir hilang kembali, berarti sudah 2 bulan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya hilal sampai hilangnya hilal. Wa ghairi dzalika mimma huwa min hajatil khalqi, dan lain-lainnya dari hajat-hajat manusia. Faja'alahu ta'ala hisaban. Allah jadikan hilal sebagai perhitungan waktu. Ya'rifuhu kullu ahad, yang bisa dilihat dan diketahui oleh setiap orang. Min saghirin wa kabir, anak kecil ataupun orang dewasa. Tapi kalau menghitung 30 hari, kalau terlalu banyak agak sulit. Ini 99 hari atau 90 hari. Hitung 9 hari keberapa tadi ya? Kemarin. Tidak tahu hari keberapa ya. Repot. Tapi ketika melihat hilal sangat mudahnya. Demikian pula alimun wa jahil. Orang yang pandai, orang yang bodoh akan mudah menghitungnya. Tinggal melihat bulan. Lihat, oh bulan sudah mulai hilang. Sudah mulai besar. Sudah mulai mengecil. Orang yang nggak pandai berhitung pun bisa mengetahui. Sekarang sudah hampir 1 bulan. Loh, dari mana kamu tahu? Lihat, bulan sudah mulai hilang. Kalau hilang, berarti 1 bulan. Demikian mudahnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk menghitung waktu-waktu. Falau kana al-hisabu bis-sanati syamsiyah, kalau waktu itu dihitung dengan matahari, lam ya'rifhu illa an-nadir minan nas. Jarang diketahui oleh manusia. Hanya sebagian saja manusia. Tahukah Anda bahwa menghitung 1 bulan syamsiyah itu dihitung dengan matahari? Hampir tidak ada yang tahu. Hitung apanya ya? Matahari itu bergeser dari kanan khatulistiwa sampai ke kiri khatulistiwa. Ketika kembali lagi 1 tahun syamsiyah. Kenapa mereka bagi 12? Itu pertanyaan yang repot dijawab oleh mereka. Kenapa dibagi 12? Ya untuk menghitung 1 bulan. Karena satu tahun itu 12 bulan. Kenapa nggak ikut saja lihat bulan betul dari mulai terbitnya hilal sampai terbenamnya? Kalau sudah 12, 1 tahun selesai. Kok sulit-sulit? Kemudian sampai muncul tahun kabisat, sampai mereka hitung dengan matahari. Maka dikatakan kalau dihitung dengan matahari tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu pergeseran matahari. Lam ya'rifu illa an-nadir minan nas, tidak diketahui kecuali oleh jarang sekali manusia. Artinya oleh sedikit sekali manusia. Dan ini barakallahu fikum dikatakan fihi faedah. Pada ayat ini ada faedah penting.
Apa itu? Syariahnya, disyariatkannya untuk menentukan bulan Ramadan dengan hilal bulan Ramadan. Menentukan Syawal dengan hilal bulan Syawal. Menentukan 10 Dzulhijjah dengan melihat hilal tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Baru tahu tanggal 10-nya tanggal berapa. Disyariatkannya, diperintahkannya untuk menghitung awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, awal bulan Dzulhijjah dengan melihat hilal. Alhamdulillah. Hikmahnya sangat jelas sekali. Ketika Allah katakan yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada kalian tentang hilal. Jawab bahwa hilal itu untuk menentukan waktu. Ngapain kalian susah-susah ngitung? Ya ahlal hisab, wahai tukang-tukang hisab, kok capek ngitung-ngitung? Setelah kamu ngitung sekian sulitnya, setelah itu anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu tahu, oh sudah muncul hilal, selesai. Loh, tapi secara hitungan kalah hitunganmu dengan pandangan manusia secara umum. Karena maknanya istahalla, itu artinya terlihat jelas oleh sekian banyak manusia. Semua orang tahu bahwa hilal telah masuk, telah terlihat. Kadang-kadang mereka sudah menghitung bahwa ini adalah sudah harusnya masuk sekian derajat. Kenyataannya tidak terlihat. Bagaimana? Mau pakai hitunganmu atau pakai apa yang masyarakat seluruhnya kompak mengatakan tidak terlihat? Kenapa cari yang sulit? Allah sudah ajarkan yang mudah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jawab wahai Rasul bahwa itu untuk melihat waktu-waktu ibadah. Waktu bulan puasa, waktu hari raya. Wa laysa al-birru bi an ta'tul buyut min duhuriha. Dan yang namanya kebaikan bukanlah engkau mendatangi rumah-rumah engkau dari punggungnya, naiki tembok. Ini adalah kebiasaan jahiliyah. Mereka kalau pulang dari safar, mereka tidak mau mendatangi rumah dari pintu-pintunya. Kalau istilah orang sekarang pemali, kata-kata yang mereka tidak bisa jabarkan, pokoknya nggak boleh. Ya kenapa? Ya pokoknya nggak boleh. Jangan dari pintu, harus naik dari tembok belakang. Nanti akan begini, nanti akan begitu. Kalau tidak bisa menjawab, pokoknya tidak boleh. Pemali. Ini mereka melakukan hal-hal tersebut, kata mereka, sebagai kebaikan, sebagai ibadah. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, laisal bir, bukan kebaikan kalian mendatangi rumah-rumah kalian dari punggung-punggungnya. Itu bukan kebaikan. Datangi dari pintu-pintunya. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kana aqwamun min ahli jahiliyah. Bahwa dulu beberapa kaum-kaum dari jahiliyah, idza arada ahaduhum safaran, kalau mereka ingin safar, keluar dari rumahnya, berangkat safar yang dia ingin menuju hajat-hajatnya, tiba-tiba mereka nggak jadi mengurungkan niatnya, maka mereka pulang ke rumahnya kembali. Maka mereka tidak mau lewat pintu karena dianggap mereka sudah safar. Jadi mengulangi masuk dari atap rumahnya, nanti kalau safar baru dari pintu lagi, karena tidak jadi safarnya. Sehingga mereka naik tidak dari pintunya, tetapi yatasawwarahu, menaiki dinding dari atap rumahnya, dari belakangnya. Maka Allah turunkan ayatnya, laisal birra bi an ta'tul buyuta min duhuriha, bukanlah kebaikan itu engkau mendatangi rumah-rumah kalian dari punggung-punggungnya.
Ini bid'atun muhdatsah yang mereka ada-adakan. Di samping bid'ah saimah, di samping bid'ah saibah, di samping bid'ah sekian banyak yang mereka bikin. Unta yang sudah memiliki anak 10 tidak boleh dimakan. Kambing yang memiliki anak kembar sekian kali, maka tidak boleh dimakan oleh perempuan, hanya boleh laki-laki saja. Dan kalau dia mati, bangkai baru boleh dimakan rame-rame. Ini semua bikinan-bikinan jahiliyah, yang semuanya beralasan dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Bahkan seringkali mereka atasnamakan Allah. Dilarang oleh Allah, tidak boleh oleh Allah. Yuharrimun, mereka mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan. Na'udzubillah min dzalik, yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Mereka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa hadza kama kana al-ansar wa ghairihi min al-arab. Dan ini sebagaimana kaum Ansar juga sebelum Islam, sebagaimana orang-orang Arab lainnya, idza ahramu lam yadkhulul buyuta min abwabiha ta'abbudan bidzalik wa dhannan annahu bir. Dan kalau mereka mengadakan ihram, mereka tidak mau masuk ke rumahnya kecuali dari punggung-punggung rumahnya. Dia sudah ihram, maka dia mau kembali ke rumahnya, tidak boleh dari pintu, naik dari atap rumahnya. Katanya ta'abbudan bidzalik, sebagai ibadah pada Allah. Wa dhannan annahu bir, dan mereka menduga bahwa itu adalah albir, kebaikan-kebaikan. Fa akhbara Allah Ta'ala annahu laisa minal bir, maka Allah khabarkan bahwa itu bukan kebaikan. Lianna Allah Ta'ala lam yashra'hu lahum, karena Allah tidak mensyariatkan untuk mereka. Wa kullu man ta'abbada bi'ibadatin lam yashra'ha Allah wala rasuluhu fahuwa muta'abbidun bibid'atin. Maka setiap orang yang beribadah dengan tata cara ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah, tidak pula oleh Rasulnya, maka dia beribadah dengan kebid'ahan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat yang Allah tidak izinkan? Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat itu yang Allah tidak mensyariatkannya? Hati-hati. Kalau kalian membuat aturan agama, membuat aturan syariat, aturan haji, aturan puasa, aturan salat, aturan apapun dari ibadah-ibadah yang sama sekali nggak ada dalam Quran, tidak ada pula dalam sunnah, maka dipertanyakan itu dari Tuhan yang mana? Am lahum syuraka'u, apakah mereka punya sekutu-sekutu lain? Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah? Apakah mereka punya Tuhan lain yang membuat syariat ini yang Allah tidak membuat syariat itu? Berarti berat sekali, besar sekali perbuatan bid'ah. Karena ditanyakan Tuhan yang mana yang nyuruh seperti itu. Yang nyuruh masuk rumah dari atap rumah, nggak boleh dari pintunya, itu Tuhan yang mana? Apa kalian punya Tuhan lain? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkannya dalam Al-Quran. Bahkan Allah katakan dengan kalimat yang jelas, wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah ke rumah itu dari pintu-pintunya. Sangat jelas. Rasulullah SAW juga mengajarkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah dengan lihat ru'yah, lihat hilal, berhari rayalah dengan melihat hilal. Dan Allah katakan yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang hilal, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, katakan itu waktu-waktu untuk haji dan untuk waktu ibadah, untuk menentukan waktu-waktu. Lah terus yang memakai cara-cara lain yang sampai perbedaannya 3 hari 4 hari, itu Tuhan yang mana yang mereka taati? Tuhan mana yang mereka turuti? Agama yang mana? Di Quran tidak ada,
Di hadis tidak ada. Kemudian gembira para wartawan. Gembira para mass media. Ini ada yang aneh lagi di sana. Ada yang aneh lagi diberitakan, di blow up besar-besaran. Padahal cuma komunitas kecil. Komunitas yang sangat sedikit. Hanya berapa orang saja di pedalaman Sumatera atau Kalimantan. Hari rayanya beda 3 hari. Am lahum syuraka'u syara'u lahum. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang bikin syariat untuk mereka yang Allah tidak izinkan? Atau Tuhan mereka lain, Nabi mereka lain? Alhamdulillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, dengan sanad yang sahih, dengan rawi-rawi yang thiqah, menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian melihat hilal, maka puasalah. Kalau kalian melihat hilal, maka berbukalah, berhari rayalah. Fa in ghumma 'alaikum, kalau tersamar, maka genapkan bulan yang sebelumnya 30 hari. Syariat yang sangat mudah, jelas, gamblang. Walhamdulillahirabbil alamin. Qala wa amarahum an ya'tul buyuta min abwabiha. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan mereka untuk mendatangi rumah-rumah mereka dari pintu-pintunya. Mau umroh atau pulang umroh, mau ihram atau pulang ihram, mau safar atau pulang safar, mau safar atau enggak jadi safar, ihram atau enggak jadi ihram, tetap dari pintu-pintunya. Lima fihi minas suhulati alaihim, karena ada kemudahan. Ngapain susah-susah naik ke atap rumahnya, masuk dari gentengnya karena enggak punya halaman belakang? Susah sekali. Allati hiya qa'idatu min qawaid syara'. Padahal kemudahan itu adalah kaedah syariat Islam. Kemudahan adalah kaedah syariat Islam. Inna hadzal din yusrun. Agama ini mudah. Walan yushadad din illa ghalabah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang membuat susah kecuali dia pasti akan kalah. Tidak ada yang mempersulit kecuali dia nggak akan konsekuen, nggak akan bisa konsekuen. Siapa yang mempersulit? Yang mempersulit adalah yang menambah-nambah dengan ajaran baru yang tidak diajarkan. Yang mempersulit adalah yang menambah-nambah dengan aturan yang sekian banyaknya. Tetapi sesungguhnya tidak ada aturan itu lau minal Quran wala sunnah. Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam sunnah. Itu mempersulit. Aturannya sudah baku dalam Quran. Kulu washrabu hatta yatabayyana. Makanlah dan minumlah sampai jelas perbedaan benang putih dari benang hitam dari fajar. Sampai fajar. Kata para ulama, sampai yatabayyan, sampai jelas. Kalau jelas, kalau belum jelas makan, minum. Kalau sudah jelas adzan, ya sudah jelas, selesai, berhenti. Tidak sulit, mudah. Demikian pula kalau sudah muncul malam min hahuna, kata Nabi, dan hilang siang dari min hahuna, maka sudah berbuka seorang yang berpuasa. Kalau matahari sudah tenggelam, ursatus syams, bola mataharinya di ufuk sana, sudah waktu kamu berbuka. Mudah. Alhamdulillah. Lihat matahari, siapa yang tidak bisa? Demikian pula fajar, kalau mau dipelajari sedikit akan bisa membedakan mana fajar shadiq, mana fajar kadhib. Fajar shadiq semburat cahayanya ke atas dan sebentar gelap kembali. Itu fajar kadhib, fajar dusta. Adapun fajar shadiq horizontal, tidak vertikal, memenuhi ufuk sepanjang ufuk. Kalau yang tadi fajar yang kadhib itu semburat ke atas seperti dhanab serhan, ekor serigala. Setelah itu gelap kembali dan itu bukan fajar yang sesungguhnya. Fajar yang sesungguhnya terangnya merata horizontal sepanjang ufuk.
Kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah, sangat-sangat jelas. Bagaimana kalau tidak jelas? Ya makan dan minumlah sampai jelas. Ini semuanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kitab. Wa yustafadu min isyaratil ayah annahu yanbaghi fi kulli amrin min al-umur an ya'tihi al-insan min at-tariq as-sahl al-qarib. Kita ambil faedah dari ayat ini bahwa ini isyarat yang menunjukkan semestinya seseorang dalam melaksanakan semua perintah-perintah hendaklah mencari jalan yang paling mudah, yang paling dekat. Mana telinga? Ini. Gak perlu susah-susah. Yang ini. Kerepotan. Yang dekat saja kamu katakan. Nih telinga. Selesai. Sembelih sapi. Ambil sapi sembelih. Selesai. Tetapi mereka yang mempersulit diri. Sapi yang kayak apa? Sapi yang safra. Faqiun launuha tasurun nadirin. Sulit nyarinya. Yang gak ada belangnya. Sapi yang gak pernah dipakai bajak sawah. Sapi yang begini, sapi yang begini, sapi yang begini. Hampir-hampir kata Allah. Hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Karena sulitnya mencari sapi yang seperti itu. Padahal ketika idbahu baqarah, sembelihlah sapi. Mudah. Ambil sapi, sembelih. Sami'na wa ta'ana. Mudah. Tetapi Yahudi mempersulit diri mereka dengan bertanya berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Maka Rasulullah SAW katakan tentang mereka, innama ahlaka. Sesungguhnya akan membinasakan orang-orang yang sebelum kalian atau yang telah membinasakan orang sebelum kalian kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Karena banyaknya bertanya, banyak protes, akhirnya mereka sendiri kesulitan. Alladzi qad ja'ala lahu musilan. Ikutilah jalan yang paling mudah yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya yang menyampaikan pada tujuan. Fal amir bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar yanbaghi an yanzur fi halatil ma'mur. Maka siapa yang menyuruh pada yang baik, mencegah dari yang munkar, yakni para dai, orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, yang beramar ma'ruf wa nahi munkar, hendaklah memperhatikan siapa yang disuruh. Sehingga enggak kerepotan. Orang ini mau saya suruh yang baik-baik, saya cegah dari yang jelek-jelek. Kamu lihat syariat banyak sekali perintah-perintahnya. Dan larangannya juga banyak sekali. Bagaimana? Akan dituangkan semuanya. Kamu harus begini. Sekian ribu masalah. Tidak, kamu lihat. Oh, ini bukan orang yang wajib haji. Fakir. Oh, ini bukan orang yang bisa demikian. Maka zakat haji nanti. Sampaikan sholat dulu. Yang jelas dia harus sholat. Ramadan masih sekian bulan lagi atau hampir 1 tahun lagi. Sampaikan sholat dulu. Begitu mendekati puasa, satu lagi. Ini sebentar lagi bulan puasa. Kamu harus puasa. Begini diajar puasa. Jangan sampai kamu susah-susah mengajari sesuatu sampai merasa sulit. Oh, syariat Islam sulit sekali ya, rumit. Padahal sebagiannya dia belum wajib. Maka al-amir bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, yang menyuruh pada kebaikan-kebaikan, hendaklah memperhatikan siapa yang disuruh. Siapa dia, bagaimana keadaannya, apa yang paling wajib buat dia. Ajarkan itu dulu. Wa yasta'mil ma'hur rifq, dan juga dipakai kelembutan padanya. Ya Rasulullah, apa cuma ini? Iya, cuma itu. Dia merasa mudah. Karena merasa hanya itu saja. Islam itu apa ya Rasulullah? Kamu katakan Rabbunallah tsumma istaqam. Ringkas sekali. Kamu katakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Datang orang lain, ya Rasulullah ajarkan padaku sesuatu yang akan aku pegang kuat-kuat. Jangan marah. Terus apa lagi ya Rasul? Jangan marah. Jangan emosi. Terus apa lagi? Jangan marah. Cuma satu yang diajarkan. Rasulullah melihat bahwa orang ini yang perlu dinasihati masalah itunya. Masalah yang ini dia sudah kerjakan, yang ini sudah kerjakan, yang ini sudah kerjakan.
Maka barakallahu fikum, harus jeli dalam mendakwahi seseorang. Harus jeli dalam menasehati seseorang. Jangan sampai terkesan sekian banyaknya dia harus kerjakan. Padahal nggak semuanya dia sudah sampai kewajibannya pada dia. Ataupun kalau sudah sampai kewajibannya, belum sampai waktunya pada dia. Atau belum mampu dia. Maka tentunya kita yang paling wajib apa, yang dia mampu apa, yang harus dia kerjakan saat itu apa. Kamu harus beribadah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Bagaimana cara beribadah? Salat. Cuma itu pelajarannya hari itu. Dia merasa mudah sekali Islam. Yang penting saya ibadah hanya pada Allah, tidak pada yang lain. Dan cara ibadahnya salat. Sampai ketika musim puasa bulan Ramadan, baru kita sampaikan padanya. Puasa. Dan kalau kamu mampu, kamu ternyata memiliki harta banyak, jangan lupa. Ada harta yang wajib dikeluarkan. 2,5% bagi harta yang disimpan. Emas dan perak. Qala Syekh rahimahullah, harus punya rifq wa siyasah. Strategi. Berarti dakwah juga ada strateginya. Apa dulu yang disampaikan? Kemudian apa? Kemudian apa? Kemudian apa? Sehingga jangan terkesan berat, jangan terkesan susah, jangan terkesan, aduh kok banyak sekali ya. Bertahap. Allati biha yahsulul maqsud aw ba'dahu. Hingga tercapai tujuan atau sebagian tujuan. Al-muta'allim wal mu'allim yanbaghi an yasluk aqrabat tariq wa ashalah. Demikian pula orang yang mengajar atau orang yang belajar juga sama. Hendaklah mencari jalan yang terdekat. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah itu dari pintu-pintunya. Jangan dari punggungnya, jangan naik dari atas, jangan. Kamu mau belajar apa? Ya, dari pintunya. Setiap kitab itu punya pintu. Bahkan ada beberapa ulama yang menulis pintunya dalam buku khusus. Al-Madkhal ila kitab fulani. Apa al-Madkhal? Pintu masuk. Biasanya pintu masuk itu ada keterangan. Kalau kami bilang rahu sab'ah, siapa-siapa. Ashabus Sunan dengan Bukhari dan Muslim tambah Imam Ahmad. Kalau rawahu arba'ah berarti Ashabus Sunan. Berarti itu keterangan di awal. Jangan sampai kamu langsung ke tengah. Ini maksudnya apa ya? Ha. Maksudnya apa ini? Mim. Makanya dari pintunya. Pintunya itu sudah ada dibuka. Bahwa kalau kami bilang mim, maksudnya Muslim. Kalau ha, Imam Ahmad. Kalau kami bilang hamim, ila akhirih. Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula dari materi-materinya. Mana dulu yang pelajari? Kayaknya semuanya saya ingin tahu. Semuanya saya ingin belajar. Sabar. Jangan sampai kamu akhirnya jenuh. Karena terlalu banyak bertumpuk. Urutkan. Al-aham fal-aham. Yang paling penting dulu. Yang paling penting dalam masalah fiqh adalah salat. Dengan taharahnya. Yang paling penting dalam masalah akidah adalah tauhid. Maka kata Syekh Al-Albani, dua-duanya. Salat diajarkan. Dan apa yang berkait dengannya. Dan akidah juga diajarkan. Jangan akidah dulu dia nggak salat. 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 Jangan salat dulu kemudian akidah nggak belajar. Nanti dulu. Tidak. Ajarkan ibadahnya. Dari yang paling pertama. Taharah dan salat. Ajarkan dalam masalah akidah dari awal mula. Kenalkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Hada huwal bir. Bertakwalah kepada Allah. Itu yang namanya albir. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya albir. Sallallahu alaihi wa sallam.